Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, tahukah Anda ada orang yang rajin sholat duha setiap pagi, berharap pahala dan keberkahan hidup, namun tanpa disadari amalannya justru tidak bernilai ibadah, bahkan bisa berbuah dosa dan murka Allah. Bagaimana mungkin sholat sunnah yang sangat dianjurkan Rasulullah justru menjadi sebab kebinasaan? Inilah kenyataan yang jarang dibahas, dan jangan-jangan salah satunya adalah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa sahabat, tuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bayangkan sejenak di pagi hari setelah aktivitas subuh selesai, kita berwudu kembali, lalu berdiri menunaikan salat duha. Hati terasa ringan, jiwa terasa tenang. Dalam benak kita, doa sedang naik ke langit. Malaikat mencatat pahala dan rezeki seakan mengetuk pintu. Indah, sangat indah. Namun, apa jadinya jika ternyata salat duha yang kita kerjakan bukan dicatat sebagai pahala, melainkan justru ditulis sebagai dosa? Na'udzubillah. Kita berharap ridho Allah, yang datang justru murka Allah. Kita mengira sedang menabung pahala, ternyata malah mengundang azab. Inilah fakta yang jarang dibicarakan. Banyak kaum muslimin semangat melaksanakan sholat duha, namun kurang memahami waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan ada saat-saat tertentu di mana sholat apapun, baik sunnah maupun sholat tanpa sebab, dilarang untuk dikerjakan. Sahabatku, coba renungkan, seandainya kita bekerja keras seharian penuh, namun ternyata gaji yang kita terima tidak sah, bahkan dianggap mencuri, apakah ada manfaatnya usaha itu? Begitu pula dengan ibadah. Kita bisa sholat berulang kali, namun bila waktunya keliru, semuanya bisa lenyap, bahkan berbalik menjadi dosa. Maka sholat duha yang seharusnya menjadi pintu rezeki,
bisa berubah menjadi pintu murka jika dikerjakan di waktu yang salah. Karena itu sahabat, penting sekali kita mengetahui batas waktunya. Jangan sampai rajin tapi salah arah. Jangan sampai semangat justru mengundang azab. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan bahas bersama kapan waktu yang dilarang untuk sholat duha, mengapa Rasulullah SAW melarangnya, dan kapan waktu terbaik agar setiap rakaat duha kita bernilai pahala besar di sisi Allah. Maka mari kita simak baik-baik, jangan terburu-buru melewatkan penjelasan ini, karena bisa jadi ilmu sederhana inilah yang menyelamatkan ibadah kita seumur hidup. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Ada seorang pedagang kecil di sebuah kota di Jawa Tengah. Sebut saja namanya Pak Soleh. Sehari-hari beliau berjualan gorengan di pinggir jalan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sejak mengikuti kajian di masjid, Pak Soleh rajin sekali melaksanakan sholat duha. Hampir setiap pagi setelah subuh, beliau langsung sholat duha, berharap rezekinya lancar. Namun anehnya, bukan semakin mudah, justru dagangannya sering tidak laku. Hatinya gelisah, bahkan pernah sampai berhutang untuk memenuhi kebutuhan harian. Suatu hari di sebuah majelis ilmu, Pak Soleh bertanya kepada seorang ustadz, "Ustadz, saya sudah berusaha sholat duha setiap pagi, hampir tidak pernah putus. Tapi kenapa rezeki saya tidak berubah, bahkan terasa semakin sempit?" Ustadz itu tersenyum, lalu bertanya balik, "Pak Soleh, biasanya sholat duhanya jam berapa?" Dengan yakin beliau menjawab, "Setelah subuh, sekitar jam 5:30 pagi Ustadz. Bukankah lebih cepat lebih baik?" Saat itulah Ustadz menjelaskan dengan sabar bahwa sholat duha tidak boleh dilakukan setelah subuh sebelum matahari terbit. Itu adalah waktu
yang dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat. Ustadz itu pun menjelaskan tentang waktu-waktu larangan sholat. Pak Soleh terkejut. Selama ini ia mengira semakin cepat sholat duha semakin baik, padahal justru keliru. Sejak saat itu ia mulai menunaikan sholat duha pada waktu yang benar, sekitar pukul 8 pagi sebelum berangkat berjualan. Subhanallah, perubahan pun mulai terasa. Dagangan menjadi lebih laris, pelanggan tetap mulai berdatangan, dan yang paling terasa, hatinya jauh lebih tenang. Dari situ Pak Soleh menyimpulkan, bukan banyaknya ibadah yang menentukan, tetapi bagaimana kita mengikuti aturan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas saja tidak cukup jika caranya salah, karena ibadah yang benar harus sesuai dengan syariat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami waktu yang dilarang, maka sekarang mari kita bahas bagaimana mengamalkan sholat duha dengan benar sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, perhatikan waktunya. Waktu sholat duha dimulai setelah matahari naik setinggi tombak, sekitar pukul 7 atau 8 pagi hingga sebelum masuk waktu zuhur. Adapun waktu yang paling utama saat matahari mulai terasa panas, sekitar pukul 10 pagi. Inilah waktu yang sering dikerjakan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, niat. Niat sholat duha cukup di dalam hati, tidak perlu dilafalkan dengan suara keras. Niatnya, usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, jumlah rakaat minimal 2 rakaat, boleh 4, 6, 8, bahkan hingga 12 rakaat. Semakin banyak rakaat, semakin besar keutamaannya. Yang keempat, bacaan sholat. Setelah Al-Fatihah dianjurkan membaca surah-surah pendek. Sebagian ulama menganjurkan rakaat pertama membaca surah Asy-Syams dan rakaat kedua surah Ad-Duha. Namun boleh membaca surah apapun dari Al-Quran. Yang kelima, doa setelah sholat duha. Ada doa yang sering dibaca oleh kaum muslimin dan disebutkan dalam banyak kitab sebagai doa sholat duha. Doa ini diamalkan oleh para ulama sebagai bentuk permohonan dan harapan. Namun perlu dipahami dengan tenang bahwa doa ini tidak memiliki hadis sahih khusus yang menetapkannya sebagai doa wajib sholat duha. Maka sikap seorang muslim boleh membacanya sebagai doa dan ikhtiar tanpa meyakini sebagai kewajiban syariat atau jaminan hasil tertentu. Adapun doanya, اللهم إن الدحاء دحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره
وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktumu, keindahan adalah milikmu, kekuatan dan kekuasaan adalah milikmu. Jika rezekiku di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika sulit, mudahkanlah. Dan limpahkanlah kepadaku sebagaimana Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Yang keenam, luruskan niat. Ingat sahabat, salat duha bukan sekedar mencari uang cepat atau urusan dunia semata. Niatkan sebagai bentuk syukur, mengharap ampunan dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka insya Allah urusan dunia akan mengikuti dengan cara yang Allah ridhoi. Sahabat beriman, kita semua sepakat salat duha adalah ibadah sunnah yang agung, penuh keutamaan dan menjadi sebab ketenangan hati. Namun jangan sampai semangat berubah menjadi kelalaian. Jangan sampai ibadah yang diniatkan mencari ridha Allah justru berbalik mengundang murkanya. Jagalah ibadah kita dengan ilmu. Jangan hanya beramal, tetapi beramallah sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Karena ikhlas saja tidak cukup tanpa ilmu, dan ilmu saja tidak cukup tanpa amal. Jika keduanya bersatu, barulah ibadah bernilai di sisi Allah. Mulai hari ini, mari kita istiqomahkan salat duha di waktu yang tepat dengan niat yang lurus, semata-mata mengharap rahmat Allah. Semoga setiap rakaat menjadi cahaya langkah kita, pembuka rezeki yang halal dan berkah, serta saksi kebaikan kita di hadapan Allah pada akhir kelak. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh, yang gemar melaksanakan salat duha. Limpahkan kepada kami rezeki yang halal, baik, luas dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.